Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Gereja yang Kelihatan versus Gereja yang Tidak Kelihatan. Jadi begini, saudaraku, walau secara denominasi atau aliran berbeda satu sama lain, tapi secara batin, orang percaya harus tetap bersatu. Dalam hal ini, kita menemukan kategori gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan itu menyangkut gedungnya, organisasi, dan manajemennya. Tetapi gereja yang tidak kelihatan itu persekutuan orang percaya dari segala zaman, di segala tempat, dan dari segala suku bangsa. Inilah yang diakui, diucapkan, dan disaksikan dalam butir ke-9 pengakuan iman rasuli, yang berbunyi, aku percaya, bla bla bla, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Saudara, kata am artinya umum atau Katolik, dalam bahasa Latinnya Katolikos, yang mana berasal dari bahasa Yunani Katolikos. Katolik artinya universal, umum, atau keseluruhan. Jadi harap dibedakan antara kata Katolik dengan Katolik Roma. Yang dimaksud Katolik itu bukan gereja Katolik Roma, melainkan seluruh orang yang percaya kepada Kristus di segala tempat dan di segala zaman, tidak memandang denominasi. Pengakuan ini adalah pengakuan gereja Pisteoklesian. Tentu, yang dimaksud kudus bukan gedungnya atau organisasinya, tetapi manusianya yang merasa dan mengaku tergabung dengan seluruh orang percaya di segala abad yang sama-sama memanggil Allah sebagai Bapa kami. Gereja yang kelihatan dapat terpecah-pecah dan bahkan berkonflik, baik antar individu, antar gereja, maupun antar denominasi. Ini memang bisa terjadi karena di dalam gereja manusianya masih orang-orang berdosa. Tetapi saudara, gereja yang tidak kelihatan adalah gereja di dalam kepercayaan, dalam persekutuan, dalam kesatuan umat yang telah dibenarkan dan disucikan oleh darah Yesus, di mana satu hari kelak dari 4 penjuru mata angin Tuhan akan mengumpulkan gerejanya, bukan gedung atau organisasinya, melainkan manusianya. Gereja yang tidak kelihatan adalah gereja yang diharapkan dan didesain Tuhan menjadi gereja yang ideal dan sempurna. Ini menunjuk manusianya. Dalam kesempurnaan dan ukuran yang ideal, gereja yang tidak kelihatan akan nyata terlihat dari perilaku dan tindakan individu-individu yang ada. Dalam hal ini, prestasi bukan jadi ukuran. Ukurannya adalah apabila kita memiliki unsur-unsur atau sifat-sifat yang ada pada Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, carang akan menghasilkan buah,
dan buahnya pasti memiliki unsur-unsur yang sama dari satu pokok yang sama, walaupun berbeda caranya. Memang pembedaan gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan ini hendaknya hanya menjadi alat bantu kita dalam melihat kenyataan adanya gereja dalam arti fisik dan gereja dalam arti persekutuan orang percaya dengan ciri khasnya yang unik, yaitu ciri khas seperti Tuhan Yesus. Keduanya memang tidak dapat dipisahkan, tetapi juga tidak dapat dilebur. Untuk memahami hal ini, gereja yang kelihatan bisa dikategorikan sebagai realitas dunia. Adapun gereja yang tidak kelihatan sebagai realitas rohani. Harus diakui, persekutuan ini unik, sekaligus mengandung unsur melampaui akal. Dalam Efesus 4 ayat 3-5 dikatakan demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saudara, Paulus berkata bahwa semua orang percaya berkeadaan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan berarti kita mengabdi kepada Tuhan yang sama. Satu iman berarti kita mempunyai satu kualitas kelakuan yang sama. Satu baptisan berarti mempunyai kesediaan yang sama untuk tidak mencintai dunia, karena sudah dikuburkan bersama Kristus. Jadi, sekalipun ada perbedaannya, tetapi orang percaya harus menerima satu dengan yang lain, seperti juga Kristus menerima mereka. Roma 15 ayat 7. Hari ini belum ada gereja yang sempurna, saudara. Tetapi kita harus menerima bahwa saudara-saudara kita dari gereja lain adalah juga anak-anak Allah. Ini diikat dalam kata kami dalam doa Bapa kami. Jadi biarpun berbeda gereja, apabila bersama-sama mengiring Tuhan Yesus, orang akan mempunyai kesaksian dalam batin yang sama, yaitu kamu adalah saudaraku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.